Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam ini atas izin Allah ya kita bisa berjumpa kembali di majelis kajian kitab Fathu Rabbil Bariyah Bitalkhis Al-Hamawiyah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan halaman 99 ya. Ya, bab tentang kalam Allah, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Bab as-samina asyara fi kalamillahi Subhanahu wa taala, tentang kalam Allah Subhanahu wa taala. Sudah ketemu? Baik, mari kita perhatikan. Ittafaqo ahlu sunnati wal jamaati ala anna Allah yatakallam. Para ulama ahlu sunnah wal jamaah sepakat bahwasanya Allah Ta'ala itu berbicara. Wa anna kalamahu sifatun hakikiyatun sabitatun lahu alal wajhil laik bihi. Dan bahwasanya perkataan Allah Ta'ala itu merupakan sifat hakiki, bukan majazi. Hakikat memang sifat hakiki yang tetap ya, ada pada Allah Subhanahu wa taala alal wajhil laik bihi, tentu sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa subhanahu yatakallamu biharfin wa sautin. Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan huruf dan suara. Dengan huruf dan suara. Kaifa yasha. Sesuai dengan yang Allah kehendaki caranya. Wa mata syaa. Waktunya ya sesuai juga dengan yang Allah kehendaki. Kapan Allah mau bicara, maka Allah bicara. Nah, yang menarik penjelasan dari Ahlussunnah itu adalah fakalamullah ya subhanahu wa ta'ala sifatu zatin bi'tibari jinsih wa sifatu fi'lin bi'tibari ahadi. Perkataan Allah itu dia ya, bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama, dia bisa disebut sifat zatiyah Allah Ta'ala. Kalam Allah itu bisa juga disebut sebagai sifat zatiyah Allah Ta'ala. Sebagaimana al-ilmu wal hayat. Yang melekat pada zat Allah Ta'ala tidak ada permulaan. Jadi emang melekat bahwa Allah itu yatakallam. Itu namanya sifat zatiyah. Ya. Dilihat atau sehubungan dengan jenisnya dia sifat zatiyah. Tapi kalam itu juga sekaligus sifat fi'liyah gitu. Selain sifat zatiyah, dia juga sifat fi'liyah Allah Subhanahu wa taala. Nah, masalah ini penting dibahas ya, supaya kita ngerti perbedaan antara akidah salaf dengan akidah ahlul bidah ya, terkait dengan kalam Allah Subhanahu wa taala. Sifat fi'liyah ya, jika dihubungkan dengan kesendiriannya itu. Jadi dan dihubungkan dengan masyiah, kehendaknya. Allah itu bisa bicara, itu sifat zatiyah. Jadi Allah nggak bisu. Allah itu bisa bicara, itu sifat zatiyah. Pembicaraan Allah itu ya, kalau dikaitkan dengan masyiahnya, kehendaknya, kan Allah bisa bicara kapan saja. Caranya bagaimana, itu terserah Allah kan. Nah, kalau dikaitkan dengan kehendak, berarti kalam itu adalah sifat fi'liyahnya Allah Ta'ala. Kapan Allah mau bicara, Allah bicara. Kapan Allah mau diam, Allah diam. Gitu. Nah ini kalau dikaitkan dengan kehendak,
maka kalam itu merupakan sifat fi'liyahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalam itu punya dua sisi. Di satu sisi dia sifat zatiyah, di sisi lain ada sifat fi'liyah. Gitu. Wa qad dalla ala hadzal qaul al-kitab wa sunnah. Jadi dalil dari Al-Qur'an dan sunnah ada ya penjelasannya yang menunjukkan bahwa kalam Allah itu bisa termasuk sifat zatiyah, juga bisa termasuk sifat fi'liyah. Nah ini. Tapi yang jelas ya tadi biharfin wa sautin ya. Dengan huruf dan suara, tapi suara Allah Ta'ala tentu berbeda dengan suara makhluk. Itu pasti berbeda. Nah, sementara huruf lakinnal harfal ladzi yatakallamu bihi huwal harful ladzi yatakallamu bihin nas. Tapi kalau huruf sama seperti huruf yang biasa dipakai oleh manusia. Huruf-hurufnya sama. Terdiri dari huruf hijaiyah itu. Maka Al-Qur'an, ayat Qur'an itu kan kalamullah kan, kalamnya Allah. Nah, sama kan hurufnya dengan misalnya kitab ini yang ditulis dengan berbahasa Arab. Hurufnya sama, tapi suaranya tidak sama. Nah, yang pernah mendengar ya para malaikat, Nabi Musa ya, di antaranya. Tidak sama dengan suara makhluk. Kalau hurufnya sama. Itu kata saya Ibnu Utsaimin ya. Lakinnal harfal ladzi yatakallamu bih huwal harful ladzi yatakallamu bihi an-nas. Wa amma as-saut fa innahu la yusbihu aswatal makhluqin abadan. Kalau suara Allah tidak sama dengan suara makhluk selama-lamanya. Ya, jadi beda. Dalilnya jelas ya, kalau suara Allah tidak sama dengan suara makhluk. Dalam surah Asy-Syura itu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Wa huwas samiul basir. Tidak ada yang sama satupun dengan Allah Ta'ala, dan Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Nah. Sementara bagaimana Allah bicara, ini tentang kaifiyah, kita nggak ngerti. Kaifa yatakallamullahu azza wa jal, lakin na'rif annahu yatakallam. Kita nggak ngerti bagaimana cara Allah bicara. Kalau kita, bagaimana cara Pak Iyas bicara? Bisa nggak kita gambarin? Gimana? Buka mulut, terus lidahnya bergetar, pita suara bergetar, terus kalau ngomong manggut-manggut gitu ya misalnya. Nah itu kita bisa gambarkan. Seperti gambaran Pak Rio ya tentang ngomong Pak Iyas ya. Tapi Allah nggak sama dengan kita, gitu. Karena kita nggak tahu, gitu. Dan tidak dijelaskan kaifiyah kalamnya Allah Ta'ala, gitu. Nah ini bapak-bapak dan ibu sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, dalil yang menunjukkan bahwa kalam Allah itu sifat zatiyah juga termasuk sifat fi'liyah, ya disebutkan misalnya diantaranya dalam beberapa ayat di bawah ini. Ya. Tapi sebelum itu, ya, kami mau sampaikan bahwa kalam Allah dilihat dari sisi kesendiriannya tadi. Ya. Misalnya Allah dalam Al-Quran surah Yasin ayat 82 mengatakan, innama amruhu idza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah itu apabila Allah menghendaki sesuatu, Allah akan berkata, jadi maka jadilah. Nah, Allah ngomong apa? Kun, gitu ya. Kun itu omongan Allah. Kun, jadilah kamu. Fayakun, maka dia jadi. Kapan Allah mengatakan kun? Terserah Allah, kapan saja. Sesuai kehendak. Yakni inda iradati al fi'il. Pada saat Allah ingin melakukan itu, Allah bicara. Gitu. Nah, berarti kalimat kun sebelumnya ada atau tidak ada? Tidak ada, ya kan? Sampai Allah mengatakan kun. Sebelum Allah mengatakan kun ada atau tidak? Tidak ada. Nah, karena apa? Ya sesuai kehendaknya gitu. Jika Allah tidak berkehendak mengatakan kun, maka tidak akan. Lalu ketika Allah menghendaki Allah mengatakan kun, maka
Berarti dia hadasat ba'da an lam yakun. Dia ada setelah sebelumnya tidak ada. Nah, itulah memang sifat fi'liyah ya. Nah, kalau itu kalam Allah sifat zatiyahnya. Tidak ada awalan. Kalau dilihat dari sifat fi'liyahnya ada awalan. Kapan? Nah, kita nggak tahu kapannya. Itu semua inda iradati al fi'l. Ketika Allah menginginkan untuk melakukan perbuatan tersebut. Nah, itu ya. Baik. Lalu, nah apakah kalam yang berhubungan dengan masyiah, ya, kehendak Allah Ta'ala itu adalah perkara baru apa bukan? Nah itu sesuatu yang dibincangkan juga oleh para ulama. Hal yajuzu an nutliqu alaihi ismu hadisin au naqulu annahu muhdas. Nah, apakah boleh kita memaknai kalam Allah seperti kun dari sifat fi'liyahnya itu sesuatu yang baru atau tidak boleh gitu. Nah, misalnya di dalam surah Al-Anbiya ya. Ayat 2 ada kalimat yang berbunyi ma ya'tihim min dzikrim mir rabbihim muhdas. Nah, ada tuh kalimat kata muhdas. Boleh enggak kita mengatakan bahwa ya kalam Allah itu yang tadi bersifat fi'liyah sesuatu yang haditsun atau muhdasun? Nah, silakan dibuka di surah Al-Anbiya ayat 2 ya. Nah, ma ya'tihim min dzikrim mir rabbihim muhdasin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat ya, zikir, ayat-ayat ya, muhdas yang baru min rabbihim dari Tuhan mereka illa istama'uhu wa hum yal'abun, mereka mendengarkannya sambil main. Nah, itu boleh nggak tuh kita katakan kalam yang dilihat dari perspektif sifat fi'liyah Allah Ta'ala sesuatu yang muhdas berdasarkan ayat ini tadi? Nah, boleh atau tidak? Boleh gitu. Boleh. Karena makna hadis atau muhdas annahu kainun adalah sesuatu yang ada ba'da an lam yakun. Sebelumnya tidak ada. Udah gampang gitu. Nah, jadi kalam Allah yang bersifat fi'liyah itu bisa kita katakan sebagai sesuatu yang hadis atau muhdas. Berdasarkan tadi surah Al-Anbiya ayat berapa? Ayat 2. Ayat 2. Nah, karena memang kadang kan Allah bicara, kadang tidak. Ya. Ketika Allah belum bicara, lalu Allah bicara, berarti sesuatu yang baru kan? Sesuatu yang baru. Kalam Allah dilihat dari sisi apa? Sifat fi'liyah. Ya. Baik. Kemudian dalil dari Al-Quran ya, yang menjelaskan masalah itu tadi, soal kalam Allah itu. Ya. Pertama disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 143 ya. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Dan ketika Nabi Musa datang pada waktu yang telah kami tentukan, lalu Allah berbicara kepadanya, kallamahu rabbuhu. Tapi orang yang enggak percaya Allah itu bisa bicara, mereka membacanya bukan wa kallamahu rabbuh, tapi wa kallamahu rabbah. Yang ngomong itu Nabi Musa.
bukan Allah katanya. Karena mereka nggak terima kalau dibilang Allah itu bicara. Lalu mereka merubah, melakukan tahrif terhadap ayat ini. Jadi bacanya bukan wa kallamahu rabbuh, tapi wa kallamahu rabbahu. Karena Allah sebagai maf'ul yang diajak bicara. Sebagai objek ya. Maf'ul. Nah, Bapak-bapak dan ibu sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain ya. Itu satu. Ada. Nanti akan kita ada di sini pembahasannya. Siapa aja mereka. Supaya Pak Yas kita tidak termasuk mereka ya. Supaya kita tidak sama dengan mereka. Nah. Terus yang kedua, yang kedua dalam surah Ali Imran ayat 55 ya. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Idz qala Allahu ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya." Ingatlah ketika Allah berkata kepada Isa, "Wahai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kepadamu kewafatanmu dan akan mengangkatmu kepadaku." Yang ngomong siapa? Allah. Huruf-hurufnya bisa dipahami? Ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Jelas hurufnya. Cuman ini yang baca kita gitu. Kalau Allah suaranya bagaimana kita nggak ngerti. Tapi inilah kalam Allah wujudnya. Yang ketiga dalam surah Maryam ayat 52. Allah Ta'ala berfirman, wa nadainahu min janibit turil aiman wa qarrabnahu najiya. Dan kami panggil dia Musa ya, min janibit turil aiman, dari sebelah kanan gunung Tur Sinai itu ya. Wa qarrabnahu najiya, dan kami dekatkan dia sambil najiya. Najiya itu bermunajat. Omongan itu ada dua kategori. Ada munajat, ada munadat. Munadat, munajat. Munadat dari kata nida. Ya. Ada ya huruf nida ya. Huruf-huruf yang digunakan untuk menyapa. Seperti ya ayyuhan nas. Ya Rabbana misalnya. Nah itu namanya munadat. Munadat itu memanggil dengan suara. Kalau munajat itu memanggil tanpa suara. Bermunajat. Doa itu munajat, bukan munadat. Bukan dalam hati. Bersuara apa? Menggerakkan lisan bitahrikil lisan duna saut. Lisannya digerakin tapi tanpa suara. Nah, lisannya basah dengan doa tapi tanpa suara. Nah, itulah doa, munajat. Wa qarrabnahu najiya. Nah, ketiga ayat ini kata saya Ibnu Al-Utsaimin dijelaskan ayat pertama isbatu annal kalama yata'allaku bimasyiatih. Menetapkan bahwasanya omongan Allah Ta'ala itu berkaitan dengan apa? Dengan kehendaknya bimasyiatih. Wa anna ahadahu hadisah. Sementara kalam Allah yang bersifat fi'liyah tadi itu memang baru ya. Tadinya enggak lalu ada, itu baru. Yang kedua, tiga ayat di atas tadi menunjukkan bahwasannya ya kalam Allah itu dengan huruf. Ya, kalam Allah itu dengan huruf. Tadi ya Isa dengan huruf kan? Ya. Fa innahu
maqulul qauli fiha huruf, ya, yaitu perkataan, ya, suatu omongan yang di dalamnya ada huruf. Nah, begitu pula kalam Allah itu ada hurufnya, ada suara dan ada hurufnya. Yang ketiga, ya, disebutkan dalilnya di dalam Al-Quran, surah Maryam ayat 52 tadi. Wa nadainahu min janibit turil aiman wa qarrabnahu najiya. Nah, jadi Allah menyeru kepada Isa. Ya, Allah memanggil, ya, wa nadainahu, Allah memanggil siapa? Musa dari sebelah kanan gunung Tur Sina. Lalu Allah kami dekatkan dia, lalu dia bermunajat, ya, najiya. Nah, itu. Nah, maka ayat ketiga ini menunjukkan bahwa kalam Allah itu dengan suara. Annahu bisautin. Karena enggaklah mungkin masuk akal kalau kita bermunajat atau kita memanggil tanpa suara. Pasti ada suaranya gitu. Illa bisautin. Nah, ini ya Bapak-bapak dan Ibu sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, kemudian, ya, dalil dari sunnah Nabi SAW. Ya, dalil dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya Adam, wahai Adam. Fayaqul, lalu Nabi Adam merespon, labbaik wa sa'dai. Apa artinya labbaik? Aku memenuhi panggilanmu. Wa sa'daik. Apa artinya? Membahagiakan siapa? Nah, itu diterjemahnya kan gitu ya, terjemahnya. Kalau kata Syekh Al-Utsaimin dalam syarahnya enggak gitu. Jadi sa'daik itu, ya, adalah isim masdar dari yang bermakna is'ad atau atlubuka antus idani. Aku memohon engkau membahagiakan aku. Itu makna sa'daik. Jadi sebenarnya kita minta Allah bahagiakan kita. Sebelumnya kita apa tadi? Ya, mengatakan aku memenuhi panggilanmu. Nah, labbaik wa sa'daik. Nah, lalu kata Allah, kata Nabi, payunadi bisautin. Dia dipanggil, diseru dengan suara. Apa isi suaranya? Innallaha ya'muruka an tukhrija min dzurriyyatika ba'san ilan nar. Sesungguhnya, ya, Allah Ta'ala menyuruh kamu an tukhrija min dzurriyyatika ba'san ilan nar. Supaya keluar dari anak keturunanmu, ya, ada sekelompok orang yang masuk ke dalam neraka, ilan nar. Nah, dari hadis ini, Allah menyeru dengan suara gitu. Ucapannya, innallaha ya'muru an tukhrija min dzurriyyatika ba'san ilan nar. Itu. Berarti kalam Allah itu adalah berupa lafaz sekaligus makna. Bukan hanya sekedar lafaz tanpa makna, atau bukan hanya sekedar makna tanpa lafaz. Pasti ada lafaznya, pasti ada maknanya. Nah, inilah dia akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, terkait dengan kalamullah. Ya. Jelas ya? Jadi ada maknanya, adalah
lafadznya. Tidak hanya makna tok tanpa lafadz atau sebaliknya tidak hanya maknanya tanpa lafadz atau tidak hanya lafadznya tanpa makna. Pasti ada maknanya. Nah, oleh karenanya dalam hal ini kita harus katakan kalam Allah itu lafadz sekaligus makna. Kemudian masih banyak lagi kelompok-kelompok sesat yang mereka berpandangan menyimpang terkait dengan kalam Allah Ta'ala. Di sini sebutkan sampai 7 ya. Kelompok pertama adalah Qaul Karomiyah. Akidah Al-Karomiyah. Terkait kalam Allah mereka mengatakan apa? Nah, wa huwa ka qauli ahli sunnah wal jamaah. Perkataan kelompok Jahmiyah ini ya terkait kalam itu sama seperti perkataannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, lalu apa bedanya itu antara Ahlussunnah dengan Kalamiyah? Nah, orang-orang Karomiyah mereka mengatakan kalam Allah itu innahu hadisun ba'da an lam yakun. Sesungguhnya itu perkara baru ya. Ba'da an lam yakun, setelah sebelumnya tidak sebelumnya tidak ada. Nah, dalam rangka untuk menghindari ya, min isbati hawadis la awwalalaha. Menghindari penetapan adanya perkara baru la awwalalah. Yang tidak ada awalan gitu ya, tidak ada awalan. Nah, untuk menghindari itu gitu. Maka orang-orang Al-Karomiyah menjawabnya, mengatakannya gitu. Sama sih seperti Ahlussunnah bahwa ya Allah bicara kapan saja bagaimana saja. Tapi sayangnya mereka mengatakan ya mereka mengatakan apa? Innahu hadisun ba'da an lam yakun. Semua kalam Allah seperti itu kata mereka. Nah, padahal ada kalam Allah yang ajali ya, itu sebut sifatnya sifat zatiyah. Ada kalam Allah yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, itu namanya sifat fi'liyah. Nah, itu ya Bapak-bapak dan sekalian. Itu orang Karomiyah. Nah, sementara yang kedua Qaul Al-Kulabiyah ya. Kulabiyah itu adalah penggalan ya. Kalabiyah itu adalah siapa? Pengikut ya. Muhammad bin Sa'id bin Kulab ya, Al-Kulabiyah. Yang juga dia ya batil perkataannya. Apa kata Kulabiyah? Bahwasanya kalam Allah itu maknan qaimun li zatihi, lazimun laha kaluzumil hayati wal ilm. Fala yata'allaqu bi masyiatihi. Ini kesesatan mereka ya Kulabiyah. Nah, jadi mereka mengatakan kalam Allah itu adalah apa? Qaimun bizatihi ya. Lazimun laha kaluzumil haya. Berdiri sendiri pasti adanya sebagaimana kepastian kehidupan dan kematian bagi ya seseorang ya, atau bagi Allah Ta'ala secara zat ya. Itu kata Kulabiyah. Dan ini enggak ada kaitannya dengan masalah masyiah gitu. Allah berkehendak atau tidak berkehendak, enggak ada. Nah, sementara huruf-huruf dan suara kata mereka itu hikayah katanya. Nah, apa? Kata mereka sebagai hikayah. Huruf dan suara itu hanya hikayah. Anhu ay anillahi azza wajal atau an kalamillah khalaqahallahu li tadulla ala zalikal ma'nal qaim ya bizatihi wa huwa arba'atu ma'anin.
Nah, ini kata Kulabiyah ya. Jadi huruf dan suara perkataan Allah itu hanyalah sebuah hikayah. Sebuah hikayah. Apa itu hikayah? Cerita. Gitu ya. Sebuah hikayah, cerita. Tentang apa? Tentang kalam itu diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk menunjukkan apa? Bahwa makna tersebut ya al-qaim bi zati, ada pada zatnya, dan dia itu ada 4 makna ya. Kalam Allah itu ada, kalau kita bicara kalam Allah berarti maksudnya ada 4 makna. Yang pertama amrun, yang kedua nahyun, ketiga khabar, yang keempat istihbar. Nah, amrun itu perintah, nahyun larangan, khabar itu informasi. Khobar itu berarti informasi, wastihbar berarti minta informasi. Nah, itu boleh. Menurut Kulabiyah gitu. Jadi omongan Allah itu ya hanya berkisar di itu saja. Perintah, larangan, kabar, berita, atau minta kabar berita. Itu kata Kulabiyah. Hanya itu, sebatas itu perkataan Allah itu. Sementara Asy'ariyah mengatakan sama seperti Kulabiyah, bahwa kalam Allah itu satu zat yang berdiri sendiri, pasti adanya. Nah, bahkan sama juga sebagaimana lazimnya eksisnya kehidupan dan ilmu, dan tidak ada kaitannya dengan masyiah katanya. Nah, itu terkait pemahaman Al-Kulabiyah tentang kalam Allah. Nah, itu ya. Hanya ada 4. Sementara Asy'ariyah mereka mengatakan sama seperti Kulabiyah, tapi bedanya orang-orang Asy'ariyah itu menyelisihi paham Kulabiyah dari 2 sisi. Sisi yang pertama tentang makna kalam. Orang-orang Kulabiyah mengatakan mengatakan pernyataan innahu arba'atu ma'anin, bahwasanya kalam Allah itu ada 4 tadi Kulabiyah kan. Sementara Al-Asy'ariyah tidak. Asy'ariyah mengatakan inna kalamallahi maknan wahid, bahwasanya kalam Allah itu ya satu makna. Khobarnya, berita atau minta berita, atau perintah atau larangan, semua itu satu. Wa nahyu kullu wahidin minha huwa ainul akhari. Nah, jadi perkataan Allah Ta'ala itu satu gitu. Jadi tidak banyak gitu. Maka tidak ada macam-macam kalam, karena kalam itu sifat bagi Allah Ta'ala. Maka Al-Quran, Taurat, Injil, kata mereka semua satu. Ya. La tahtalifu illa bil ibarah. Tidak ada beda kecuali ungkapannya aja yang beda. Oh, ini Injil, ini Taurat, ini Al-Quran. Nah, itu yang beda. Nah, sementara Al-Quran itu kata mereka satu. Nah, jelas ya? Itu kata siapa? Al-Asy'ariyah. Dan bedanya Asy'ariyah dengan Kulabiyah, Al-Kulabiyah. Pengikut Kulab tadi, si Kulab Muhammad bin Said ibnu Kulab, ya. Yang kedua, orang Kulabiyah mengatakan bahwasanya huruf dan suara jika dikaitkan dengan kalam Allah itu merupakan hikayatun an kalamillah. Wa amma al-Asy'ariyah qalu innaha ibaratun an kalamillah. Nah, ini bedanya di situ. Orang Kulabiyah bilang
Apa? Peperangan ya, innal maaf. Huruf-huruf bukan huruf ya. Innal huruf wal aswat hikayah. Itu hanya cerita gitu ya. Hikayah an kalamillah. Cerita tentang kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya apa hikayah itu? Ya ketika kita menyampaikan hanya sekedar menceritakan. Nah ini sifatnya harus dobet sesuai. Allah bilang apa, maka kita bilang apa, itu harus sesuai. Nah jadi kata mereka, huruf dan suara itu jika dikaitkan dengan kalam Allah itu merupakan hikayatun an kalamillahi ta'ala. Gitu. Nah, jelas ya? Sementara Asy'ariyah mengatakan bukan hikayah. Nah, akan tetapi ibarah an kalamillahi ta'ala. Nah, bedakan antara hikayah dengan ibarah. Hikayah itu gini misalnya. Kemarin, saya cerita. Misalnya ya, saya cerita tentang Mas Anin. Kemarin Mas Anin dia bilang ABCD misalnya. Dia bilang A, B, C, D. Mas Anin ngomong begitu. Nah, bapak-bapak serta ikhwas sekalian, ya, bahwasanya Mas Anin mengatakan A, B, C, D, ini termasuk apa yang saya omongkan, ini hikayah atau ibarah? Hikayah. Saya menceritakan. Jadi kalam Allah itu ya hikayah saja. Jadi ada orang menceritakan Allah ngomong apa, lalu orang itu menceritakan. Nah, itu hikayah katanya. Menurut Kulabiyah. Tapi menurut Jahmiyah, Asy'ariyah, ya, diantaranya, termasuk orang Syiah, ya. Nah, itu aliran-aliran sesat ya. Nah, jadi sekali lagi kalau Asy'ariyah mengatakan kalam Allah itu ibarah. Innaha ibaratun an kalamillahi ta'ala. Nah, kalau ibarah itu gimana? Jadi ya, ibarah itu kita menyampaikan satu ungkapan ya. Yang ungkapan itu bukan perkataan orang yang mengatakannya gitu. Contoh misal, orang Asy'ariyah itu mereka mengatakan Al-Qur'an misalnya, Al-Qur'an. Menurut kita Al-Qur'an itu apa? Kalam Allah atau bukan? Kalam Allah kan? Ada suaranya? Ada hurufnya? Ada. Lahu aswat walahu huruf. Nah, kalau orang Asy'ariyah enggak begitu. Al-Qur'an itu merupakan ungkapan dari perkataan Allah Ta'ala. Walaisa kalamullah. Tapi bukan kalam Allah itu sendiri. Maksudnya apa? Allah menciptakan suatu kalam untuk mengibarahkan mengungkapkan amma fi nafsihi, apa yang ada dalam dirinya. Nah, maka kata orang Asy'ariyah tuh, ketika Allah bicara kepada Musa, sebenarnya Allah tidak bicara. Ya, walam yatakallamillahu biha li'anna kalamahu ma'nan qaimun bi nafsihi minal asal. Maka Allah Ta'ala tidak berbicara dengan perkataan dimaksud karena omongan Allah Ta'ala adalah suatu makna yang berdiri sendiri dari asalnya. Itu kata orang-orang Asy'ariyah. Jadi ini ibarat ungkapan gitu. Al-Quran itu ungkapan
dari kalam Allah itu sendiri. Ya, ibaratun an kalamillah wa laisa kalamullah. Al-Quran itu bukan kalam Allah, tapi dia ibarah an kalamillah. Itu kata Asy'ariyah. Sementara tadi kata Kulabiyah, nah, itu hikayah ya. Seperti kita menceritakan kata orang kepada orang lain. Itu ya dua paham yang batil tentu saja ya. Maka di sini dikatakan, nah, apa yang dikatakan oleh Kulabiyah maupun oleh Al-Asy'ariyah ya, itu dua-duanya nggak benar ya, walaupun ada kesamaan atau perbedaan ya di antara mereka. Kesamaannya tadi dalam sekaligus perbedaan dalam dua perkara tadi ya. Kalau Kulabiyah apa tadi? Menganggap Al-Quran sebagai apa? Hikayah dari ucapan Allah. Sementara Asy'ariyah mereka apa? Ibarah. Ibarah itu berarti apa? Ungkapan. Bukan kalam Allah sendiri, ungkapan. Jadi yaitu diciptakan untuk mengungkapkan apa yang disampaikan oleh Allah. Nah, Al-Quran itu ibarah an kalamillah. Itu kata orang-orang Asy'ariyah. Nah, kemudian kelompok Salimiyah mengatakan kalam Allah itu sifat yang berdiri sendiri, eksis seperti eksisnya hidup dan ilmunya Allah, dan tidak ada kaitannya dengan kehendak Allah. Orang-orang yang berpaham Salimiyah mengatakan kalam Allah itu huruf dan suara yang mutaqarinah la yasbiqu ba'duha ba'dhan, yang datang bersama-sama tidak saling mendahului. Ketika ada misalnya kalam Allah berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, masalan contohnya, maka setiap huruf yang ada pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu datang dalam satu waktu yang sama. Ya. Dan bersama dengan itu la tazal wala, dia senantiasa ada ya kalam Allah. La lam tazal wala tazalu maujudah. Jadi kata bismillah itu bukan ba dulu, sin dulu, mim lalu alif lam lam ha, lalu alif lam ro ha mim nun, lalu alif lam ro ha ya mim gitu ya. Itu datangnya enggak sendiri-sendiri tapi bareng bersamaan. Sampai mikirnya seperti itu ya orang-orang Salimiyah, berpaham Salimiyah itu. Jadi datangnya bareng gitu, dalam satu waktu yang sama. Nah, karena kalau dikatakan datangnya satu-satu, ya, konsekuensinya apa? Kalau kita ini ya mengikuti logikanya orang-orang Salimiyah ya. Kalau kata Allah Bismillahirrahmanirrahim itu datangnya satu-satu, ya, berarti nah, apa katanya? Lazima an taqumal hawadis bihi. Ini pasti ya sesuatu yang baru ketika datang huruf sin, datangnya setelah huruf ba. Berarti bi huruf datang disusul oleh sin, bismi, susul oleh mim. Nah itu berarti baru gitu. Dan itu nggak mungkin kata mereka. Jadi bersamaan, tidak satu persatu. Itu kata siapa? Salimiyah. Ya. Sementara orang Jahmiyah dan orang Mu'tazilah, ya, mereka mengatakan, ya, innahu sesungguhnya kalam Allah itu makhluk minal makhluqat walaysa min sifatillah. Kalam Allah itu makhluk dari makhluk-makhluk yang ada dan dia bukan merupakan sifat Allah. Makanya mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk. Jadi Allah ciptakan kalam itu, bukan Allah bicara, tapi Allah menciptakan perkataan. Paham maksudnya ya? Bukan sifat, tapi ini makhluk Allah ciptakan. Nah ini juga batil tentu saja. Ya, orang-orang
Jahmiyah sama orang-orang Mu'tazilah. Nah, dan ini kedua paham ini ya, kelompok ini adalah kelompok yang menyimpang, sesat ya. Jahmiyah itu masuknya nanti secara akidah Jabariyah, Mu'tazilah itu Qadariyah ya. Mereka punya kesamaan juga punya perbedaan. Nah, kalau orang Jahmiyah mengatakan amal itu tidak termasuk bagian daripada iman. Karena iman yang itu adalah pengetahuan gitu ya. Bahwasanya Allah itu satu, itulah iman. Sementara orang Mu'tazilah mengatakan amal itu bagian daripada iman. Nah, maka kalau ada orang melakukan dosa besar, dia keluar dari keimanan. Karena berarti dia mengamalkan amalan buruk ya, dosa besar. Kharaja minal iman, keluar dari iman. Tapi lam yadkhul fil kufur, tapi dia tidak masuk ke dalam kekufuran. Ini pahamnya siapa? Mu'tazilah ya. Kalau orang Jahmiyah, iman itu bukan bagian, amal itu bukan bagian daripada iman. Kalau Mu'tazilah, amal bagian daripada iman. Bedanya situ. Orang Jahmiyah mengatakan iman itu ya ilmu itu, pengetahuan. Amal itu bukan dari iman. Maka menurut orang Jahmiyah, kalau ada orang berzina, orang mencuri, orang melakukan minum khamar, membunuh jiwa, atau melakukan segala perbuatan haram, itu tidak akan mengeluarkan dia dari keislaman dan dia tetap seorang mukmin yang imannya kamil, sempurna. Ini orang Jahmiyah ngomong begitu ya. Nah, sempurna. Bahkan setiap manusia selama dia tahu Allah itu satu, level keimanannya sama, nggak ada yang beda. Jadi nggak ada istilah al-imanu yazdad wa yanqus ya, bertambah dan berkurang. Pokoknya selama dia tahu Allah itu satu, maka dia beriman. Apapun yang dia lakukan, keburukan, kemaksiatan tidak akan mengeluarkan dia dari Islam. Tapi orang Mu'tazilah, ini Qadariyah ya, cenderung kepada Qadariyah, mereka berpendapat bahwasannya amal bagian daripada iman, tetapi ketika orang mukmin berbuat dosa besar, nah, dia keluar dari iman tapi dia tidak kafir. Selama ada keimanan, walaupun dia berbuat dosa besar, maka dia tidak kafir. Nah, cuma nanti tempatnya di akhirat. Kalau dia mati berbuat dosa besar, kalau menurut orang Mu'tazilah, tempatnya di mana? Ada di antara surga dan neraka. Fi manzilatin baina manzilatain. Itu. Nah, kalau orang Jahmiyah, orang berbuat dosa sebesar apapun, itu nggak masalah. Tidak akan merusak keimanannya. Nah, ini kekacauan pandangan orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah. Nah, ini penjelasan tambahan ya terkait siapa sih Jahmiyah dan Mu'tazilah itu. Tapi terkait dengan pemahaman mereka tentang kalam Allah, mereka bilang kalam Allah itu makhluk bukan sifat. Nah, bahkan orang Jahmiyah itu terang-terangan mengatakan ya binafil kalam anillahi ta'ala. Tapi ada juga mengatakan ya ada perkataan Allah, tapi dia makhluk. Itu orang Jahmiyah. Dan ini naudzubillahi ya, min zalika, kita berlindung kepada Allah dari mengatakan kalam Allah itu makhluk. Al-Quran itu makhluk misalnya. Ya ini. Nah, yang keenam ini lebih rumit lagi ini ya. Kalau perkataan Jahmiyah dan Mu'tazilah tentang kalam Allah bisa dipahami ya. Kata mereka itu adalah makhluk. Kalau menurut Ahlussunnah apa? Kalam Allah itu apa? Sifat, bisa sifat zatiyah, bisa sifat fi'liyah. Kapan dikatakan sifat fi'liyah? Jika dikaitkan dengan masyiah, kehendak Allah Ta'ala. Apa yang dimaksud kalam itu sifat zatiyah? Ajali. Maksudnya? Tidak ada awalan. Dari dulu Allah itu tidak bisu ya. Allah itu bisa bicara. Itu sifat zatiyah. Nah,
orang Jahmiyah, Mu'tazilah itu makhluk. Para filsuf yang datang belakangan, para pengikut atba'u Aristu, maksudnya Aristoteles ya. Nah, ini mereka mengistilahkan dengan istilah yang agak susah juga dipahami ya. Jadi kata mereka apa katanya? Annahu ay ana kalamullah faidun minal aqlil fa'ali ala nufusil fadilatiz zakiyah. Kalam Allah itu merupakan surplus dari akal yang operasional katanya, atas jiwa yang unggul, jiwa yang suci, sesuai dengan kesiapannya dan penerimaannya. Maka pasti ada gambaran-gambaran jiwa, lalu ada pembenaran sesuai dengan apa yang diterimanya dari akalnya itu. Itu kalam. Jadi teorinya terlalu jelimet ya orang-orang filsuf pengikut Aristoteles ini. Wa hadhihi at-tasawwurat wa tasdiqat al-mutakhayyalah tuqawwi hatta tusawwiru syai'al ma'kul suwaran nuraniyatan tukhatibuha bi kalamin tasma'uhu al-adhan. Nah, ini memahaminya aja rumit ini ya. Orang-orang filsuf ini ya. Jadi kalau itu gambaran-gambaran, pembenaran-pembenaran yang berasal dari khayalan yang apa? Yang kuat, kemudian dia menggambarkan sesuatu yang masuk akal ya, satu gambar yang bersifat nuraniyah ya, cahaya, lalu tukhatibu habi kalamin, lalu disampaikan dengan kalam yang didengar oleh telinga. Maksudnya apa? Bingung juga ya maksudnya. Nah itu. Jadi intinya menurut para filsuf itu ya, ketika dia bicara tentang kalam Allah, ya itu bukan Allah yang ngomong, bukan gitu. Itu akal yang operasional itu tadi. Nah, akallah yang menciptakan alam ini, bukan Allah katanya. Bahkan bukan Allah yang menciptakan alam ini. Akal manusia gitu ya. Itu. Jadi Allah itu kata mereka ya, di dalam penjelasan saya Ibnu Utsaimin, al-illatul fa'ilah atau al-aqlu al-fa'al au ma asbah dzalik, atau dalam istilah bahasa ini sebut apa namanya? Makro ya. Makro kausalitas itu ya. Ada mikro kausalitas, ada makro kausalitas ya. Ada istilah yang mereka buat ya. Jadi Allah itu ya tadi apa ya, al-illatul fa'ilah itu namanya, makro kausalitas bahasa Inggrisnya itu, atau mungkin lebih sederhana kalau di bahasa Arabkan itu ya al-musabbab itu ya, kalau dalam pemahaman Ahlussunnah itu al-musabbab ya, yang menjadikan segala sesuatu ada itu adalah Allah ya. Nah tapi menurut mereka ya Allah itu tadi makro kausalitas itu, mereka tidak menganggap itu Allah ya. Ada yang menyebabkan sesuatu itu ada gitu ya. Segala sesuatu itu ada. Nah, itu. Jadi ini agak rumit lah dipahami ya orang-orang filsuf ini. Yang terakhir, pandangan kelompok ittihadiyah atau dalam bahasa kita menunggaling kaula Gusti itu ya. Mereka mengatakan ya, al-qailina bi wihdatil wujud inna kulla kalamin fil wujud kalamullah. Bahwa setiap perkataan yang ada di alam ini merupakan kalam Allah. Bisa dipahami ini ya? Ini paham ittihadiyah. Setiap perkataan siapapun yang ngomong itu sesungguhnya adalah perkataan Allah. Ini parah juga ini. Ya, berarti perkataan kita ya perkataan Allah gitu. Ya, otomatis. Karena Allah adalah aku adalah Allah. Kira-kira begitu menurut mereka. Kan manunggaling kaula Gusti kan, menyatu dalam diri. Maka para sufi itu ada yang mengatakan Allah itu ada dalam jubahku,
dan anallah gitu ya. Saya Allah. Itu mereka berani mengatakan begitu. Karena Allah ada dalam diriku sebagaimana diriku ada di Allah gitu. Itu manunggaling ya, menjadi satu gitu. Maka ada perkataan masyhur dari mereka, wa kullu kalamin fil wujudi kalamuh. Setiap perkataan di alam ini itulah kalamnya Allah. Sawaun alaina nasruhu wa nizamuhu. Sama saja ya. Baik yang bersifat prosa maupun yang bersifat nazom, syair gitu. Itu semua adalah kalamnya Allah. Nah, ini jelas bertentangan dengan apa yang ditunjuki oleh Al-Quran dan sunnah dan akal. Bagi orang yang diberikan rezeki oleh Allah berupa ilmu dan hikmah, paham betul masalah ini. Nah, bahayanya orang yang berpaham widatul wujud ini bahaya sekali ya. Jadi kata mereka, makhluk itu ya khalik itu sendiri. Makhluk itu ya berarti makhluk ya khalik, ainul khalik. Nah. Tapi ada yang mengatakan makhluk itu bukan ainul khalik, lakin ittahada bi ainil khalik. Jadi ada dua pemahaman di kalangan mereka. Satu, makhluk itulah khalik. Atau bahasa gampangnya, manusia itulah Tuhan. Hewan itulah Tuhan. Alam itulah Tuhan. Jadi antara makhluk dengan khalik sama. Ada yang mengatakan beda. Akan tetapi antara makhluk dan khalik bersatu, manunggaling itu. Itu ittihadiyah itu kan, itu paham manunggaling kawula Gusti. Nah, Bapak-bapak dan sekalian, bahkan di ini ngeri sekali ya. Ada penjelasan seperti ini. Jadi awalnya antara makhluk dan Sang Pencipta itu dua. Lalu kemudian menjadi satu. Nah, jadi hukum asalnya tidak ada dua itu. Jadi satu. Setiap alam ini dialah. Di alam ini yaitulah Rob dan Marbub. Ya. Maka Ibnu Qayyim mengatakan begini. Jika kalian mengatakan bahwasannya Allah itu adalah alam ini sendiri, berarti, nah ini bahasanya cukup ekstrim ya. Anna marbubakum mautiukum. Az-zaujul ladzi yata'u zaujatahu yata'u rabbahu. Nah, ini bahasa sangat ekstrim ya, maksudnya untuk membantah mereka. Oh, kalau makhluk itu adalah khalik, berarti ketika seorang suami, mohon maaf, menggauli istrinya, berarti dia juga sedang menggauli Tuhannya. Iya kan? Kan ngeri sekali itu. Iya. Karena Allah ada bersama makhluk gitu. Berarti ketika ente mengatakan seorang suami menggauli istrinya, itu artinya berarti dia menggauli Tuhannya. Itu parahnya konsep manunggaling kawula Gusti. Nah, ini bahaya sekali ya kata-kata mereka ini. Nah, iya Kak. Berarti kan dirinya juga Tuhan kan? Nah, itu. Nah, ini kacau betul ya, paham ittihadiyah ini, maka harus hati-hati ya. Jadi konsep manunggaling kawula Gusti itu emang parah, sangat parah ya. Tapi faktanya ada. Ya. Jadi kata mereka kalam Allah itu ya semua kalam itu kalam Allah gitu. Kata-kata siapapun itu adalah kalam, baik perkataan itu baik atau buruk ya itulah kalam Allah. Kullu kalam fil wujud kalamuhu itu. Baik, saya kira sampai sini dulu aja ya. Nah, intinya beda sekali konsep atau akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam memahami tentang kalam ya dengan aliran-aliran sesat yang tadi disebutkan ya. Ada Ittihadiyah, ada Al-Failusufiyah tadi ya. Ada Salimiyah, ada Jahmiyah, Mu'tazilah, ada Asy'ariyah, ada Karomiyah tadi ya. Dan siapa tadi? Al-Kulabiyah ya. Nah, maka kalau kita ditanya apa yang Anda pahami kalam Allah? Ya, kalam Allah itu sifat zatiyah sekaligus sifat fi'liyah gitu. Udah selesai. Itu enggak usah berteori rumit-rumit seperti para filosof tadi ya. Itu. Jadi saya kira ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian, azanillahu wa iyyakum. Dalilnya tadi ya.
disebutkan di awal itu. Baik dalam Al-Quran 3 ayat tadi dan 1 hadis Nabi SAW yang menunjukkan memang Allah itu tidak bisu, ya Allah berbicara itu sebagai sifat zatiyah. Nah, kapan Allah bicara itu sesuai kehendaknya. Maka ketika itu dikaitkan dengan kehendak, itu kalam itu berarti sifatnya sifat fi'liyah Allah Subhanahu. Jadi sifat zatiyah sekaligus sifat fi'liyah. Itulah paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Intinya di situ sebenarnya. Ya. Tadi itu untuk pembanding saja. Ya. Yang keterangan-keterangan di bawah itu untuk membandingkan bahwa Ahlus Sunnah itu beda dengan aliran-aliran yang menyimpang gitu ya. Jadi saya kira demikian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Ya, semoga bisa dipahami. Kalau belum paham sekarang, mudah-mudahan besok paham gitu ya. Mudah-mudahan besok paham. Jadi ini, nah, insya Allah besok lebih spesifik nanti tentang Al-Quran kalam Allah itu ya. Ini baru mukadimah tentang akidah bahwa Allah itu berbicara ya. Oke, baik, saya kira ditutup dulu aja ya. Tutup dulu, nanti kalau ada yang mau tanya silakan. Mari kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Al-Hallaj ya. Itu tokoh sufi itu. Ya, iya. Itu katanya matinya digantung Ustaz. Kalau menurut ceritanya betul. Kalau di Indonesia pengikutnya Siti Jenar itu. Siti Jenar, Al-Hallaj. Al-Hallaj, Siti Jenar. Manunggaling kaula Gusti. Itu orang mana Ustaz? Siapa? Al-Hallaj. Oh, lupa saya. Lahirnya di mana gitu ya? Lupa, Allah a'lam. Tapi pernah baca ada biografinya, ada buku yang menjelaskan biografi Al-Hallaj. Yaitu pencetus paham ittihadiyah itu Al-Hallaj. Para ulama pada mengkafirkannya Ustaz. Oh ya, jelas itu. Menyimpang dan menyebabkan kekufuran. Kan kurang ajar betul kalau dia bilang. Semua perkataan makhluk adalah perkataan Allah. Buruk atau baik, ya itu perkataan Allah. Ini ya ekstrim ya, berlebihan. Yang maki-maki itu ya perkataan Allah. Itu perkataan Allah. Makanya Ibnu Qayyim keras sekali tadi untuk membantah mereka, mengumpamakan begitu.